Dua-duanya harus hadir. Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua masing-masing pasangan calon kan teamwork antara capres dan cawapres, sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah teamwork antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat. Nanti bukan ada permintaan dari Cinces kayak terkait dengan... Oh bukan, ini kan kita bicarakan, kita sepakati baiknya yang mana. Kalau debat cawapres ini ditiadakan, akan muncul tafsir publik yang cukup liar. Yang paling ekstrim adalah tuduhan bahwa KPU sedang melindungi salah satu kandidat. Dari 3 pasang capres-cawapres, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Prabowo, Gibran, Raka Buming Raka. Gibran adalah tokoh yang paling banyak melakukan absen dalam diskusi-diskusi publik. Pertanyaan besarnya menurut saya adalah kenapa kemudian KPU menyediakan dirinya untuk dicaci oleh rakyat, dicaci oleh para pemilik suara. Kan itu pertanyaan besarnya, apakah memang pemilu 2024 itu disiapkan untuk Gibran versus everybody gitu. Jadi artinya memang fokusnya hanya ke satu anak presiden. Debat khusus cawapres dihilangkan sama KPU. Pertanyaan gua, siapa yang minta, siapa yang request, siapa yang nyuruh? Hah? Apa ada yang takut dari 3 ini buat debat khusus cawapres? Kalau dari Cak Imin nggak mungkin. Apalagi dari Mahfud MD. Kalau anak Pak Lurah Sidungu bisa jadi. Maksud gua gini, kalau lu takut debat khusus cawapres, dari awal nggak usah nyalon. Mangkas saja mangkas, ngapain nyalon? Astagfirullahaladzim. Nih ya, kalau KPU membuat peraturan baru khusus nih buat si anak Pak Lurah, dari awal nggak usah ngadain pemilu, udah langsung aja pelantikan, dia yang jadi capres dan dia yang jadi cawapres, beres. Ngapain capek-capek buang budget? Maksud gua gini, kita kan pengen lihat ya isi otak dari si cawapres ini. Bukan cuman capresnya aja. Kita pengen tahu nih kapasitas otaknya sampai mana. Apalagi kuliahnya luar negeri. Nggak mungkin dong otaknya abal-abal. Apalagi debatnya pakai teks. Nggak mungkin dong. Atau mau dibikinin dulu, diketikin dulu. Nggak mungkin. Gue pede dan gue percaya diri. Pasti kualitasnya bagus. Apalagi kuliahnya di luar negeri. Nggak mungkin abal-abal. Kan udah dibilang, tenang Pak, ada saya di sini. Masa maksud tenang ini tenang bakal dikontrol? Hah? Enggak dong, nggak mungkin dong. Coba tunjukin ke kita, jangan bikin malu. 5 tahun yang lalu ada yang berpotensi dipermalukan, ditanya sama RG, siapa yang berpotensi dipermalukan, KPU-nya diem. Nggak lama kemudian KPU-nya ditangkep, kasus korupsi. Ini gue takut nih, abis ini selesai, ketua KPU-nya juga ditangkep. Ya Allah, coba jelasin ke publik, jangan tiba-tiba bikin aturan sesuka-suka lu. Tolong. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi inilah keanehan daripada pemilu yang akan datang 2024 ya. Bagaimana seakan bahwa syarat dengan pengaturan tanda petik ya, seperti itu. Saya kira MK sudah diobok-obok ya, sehingga si Belimbing Sayur lolos untuk menjadi cawapres. Sekarang kita hanya mengharapkan adu otak atau kecerdasan dan gagasan dari cawapresnya, dan kita pengen tahu ya kan, bagaimana Amin, bagaimana Pak Mahfud, dan bagaimana si Belimbing Sayur. Tapi sekali lagi keinginan kita sebagai rakyat Indonesia untuk melihat calon cawapres kita tidak terpenuhi. Ya, karena memang sudah paslon nomor 2 itu tahu bahwa Belimbing Sayur itu nggak bisa debat gitu loh ya. Jadi saran saya ke KPU ya, itu debat cawapres tetap diadakan saja. Paling enggak kita semua pengen tahu kecerdasan Pak Mahfud MD dan Cak Imin ya sebagai seorang cawapres yang bisa beradu argumentasi di situ. Kalau Belimbing Sayur ya sudah, dia udah ngomong sendiri bahwa untuk misi-misi dijelaskan oleh jubir, ya udah ditemuin sama jubirnya saja ya kan. Belimbing Sayur plus jubir diadu dengan apa itu dengan Pak Mahfud dan Cak Imin. Kita pengen tahu kecerdasan Pak Mahfud MD gitu loh.
Terus jangan dinaifkan begitu saja. Ya, kita pengen tahu sebagai warga Indonesia. Karena kesehatan tidak tahu, umur tidak tahu. Kalau bila suatu hal seorang calon presiden berhalangan untuk melanjutkan kepemimpinannya, akan dilanjutkan oleh wakilnya. Makanya pengen tahu kita isi otak wakilnya seperti apa, kan gitu, kecerdasan seperti apa kecerdasannya, kan gitu. Ya, jangan terus aturan KPU dirubah hanya untuk mengakomodasi salah seorang cawapres yang kalau Rocky Gerung mengatakan D, saya nggak mau terlalu vulgar. Saya mengatakan double L sajalah, lolo kan gitu ya istilahnya, kan gitu. Ya kan? Karena ada cawapres yang lolo, aturan kok dirubah. Ini model apa pemilu tahun depan ini? Kalau seperti ini, bagaimana kita yakin bahwa pemilu ini akan fair dan adil, gitu loh? Gak usah coblosan, langsung aja selesai debat, dilantik saja itu, paslon nomor 2 itu. Kita sebagai warga Indonesia jadi bertanya-tanya, ada apa dengan KPU? Mengapa Anda merubah aturan debat yang selama ini toh berjalan dengan baik, tidak ada masalah? Aduh, benar-benar calon seperti ini kok banyak yang dukung ya. Heran aku. Apa yang dibanggakan dengan calon yang double L lolo seperti ini? Aduh. Ya Allah, semoga negara ini selamat ya Allah. Itu saja. Saya hanya berharap semoga Ganjar dan Mahfud MD ini menang agar negara ini selamat. Itu saja. Karena kalau yang blimbing saya itu sampai menang, saya nggak tahu seperti apa negara ini nanti. Kekuasaan nggak dibawa mati. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Ya. Kekuasaan kok dikejar sampai seperti ini. Justru saya muak dan jijik dengan seorang calon yang mengejar kekuasaan dan jabatan sampai sedemikian rupa mengubah-ubah aturan. Ya, itu sama sekali nggak menunjukkan seorang pemimpin yang amanah, sama sekali tidak. Karena jalannya sudah nggak benar. Bagi saya seperti itu saja. Semoga bangsa Indonesia selamat, dan semoga Ganjar dan Mahfud akan menang, itu saja. Dan kalau tidak menang, ya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga negara ini diberi keselamatan. Itu saja, tidak ada yang lain. Siapa lagi kita berharap? Dan kepada rakyat Indonesia, gunakan akal sehat dan akal waras untuk menentukan pilihanmu. Apakah indikasi seperti ini tetap kamu pilih yang blimbing sayur dan double lolo seperti itu? Saya sorry. Kalau kita memilih mereka, itu akan menjerumuskan negara ini. Itu saja bagi saya, menurut saya ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan merdeka. Semangat dan merdeka. Ya, kita lihat sendiri KPU rela dibully habis-habisan oleh masyarakat Indonesia demi untuk bagaimana agar memuluskan jalan si bocil biadab yang bernama Gibran. Saya kira awal kehancuran Indonesia dimulai era saat ini, di mana Jokowi begitu rakusnya terhadap kekuasaan dan menghalalkan segala cara untuk bagaimana agar putranya yang bernama Gibran bisa melenggang sebagai calon wakil presiden, meskipun secara kualitas Gibran ini sangat di bawah rata-rata, masih minim, dan bahkan berbicara pun Gibran ini tidak tahu sama sekali mau dibawa kemana negara ini kalau misalnya Gibran ini menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Dan hari ini Pak Jokowi mencerminkan sosok yang sangat buruk, di mana semua aturan-aturan yang ada di negara ini diubah begitu saja untuk bagaimana agar anaknya menjadi seseorang yang bisa berkuasa di negara ini. Sepakat dengan abang tadi yang nomor 3 bahwa untuk memperbaiki semua ini, satu-satunya bagaimana agar Pak Ganjar dan Mahfud MD bisa jadi presiden di 2024, agar Indonesia bisa terselamatkan dari para kaum-kaum yang haus akan kekuasaan
yang menghalalkan segala cara untuk tujuan-tujuan yang hanya berpikir untuk dirinya tapi tidak pernah berpikir untuk rakyat Indonesia. Saya kira sahabat-sahabat sudah bisa menilai yang mana yang pantas untuk kita jadikan sebagai presiden, yang mana yang pantas untuk kita berikan mandat untuk bagaimana agar Indonesia menjadi lebih baik dan terhindar dari ancaman-ancaman dari para manusia-manusia yang tidak berakhlak, tidak berpikir soal rakyat tapi berpikir soal karirnya, berpikir soal bagaimana agar dirinya bisa berkuasa. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.